Nekat menyelundupkan 26 kg ekstasi, pilot asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap Mo Saufi bin Othman usai membawa 25 kg sabu dan ekstasi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku merupakan warga negara Malaysia yang berprofesi sebagai pilot maskapai asing. Pelaku mengaku dapat perintah dari seorang bandar asal Malaysia untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Ternyata pelaku telah 2 kali membawa narkoba ke Indonesia. Ini ada pilot dari maskapai penerbangan asing menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727 landing di Soekarno-Hatta. Kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan. Kita periksa, ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan-rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dengan Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah warga terbakar di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Besar api, butuh Mako belum tiba. Mako, tolong Mbak Mako. Dari PLN juga bisa di backup dulu dari PLN. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Puluhan unit rumah hangus dalam kebakaran tersebut. Pihak Damkar Kota Makassar mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan jumlah kerugian material masih belum dapat dipastikan. Data awal menyebut jumlah rumah yang terbakar sebanyak 80 unit. Sekitar 80-an, 2 RT. Itu masih sementara. Kalau rumah yang terbakar itu memang rumah permanen kah atau semi permanen? Banyak rumah panggung. Rumah seperti apa ini nanti harapan tak sama pemerintah ini setelah banyaknya korban terbakar rumahnya? Ya, secepatnya itu dikasih bantuan logistik dulu karena tahun itu mungkin pemadam yang lapar bagaimana. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sejumlah mal dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Hasil pemantauan tim liputan iNews di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Terlihat pagar setinggi sekitar 2,5 meter telah dipasang dekat pintu masuk utama mobil dari Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus untuk keamanan dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di ibu kota, salah satu mal di Bekasi juga memagari malnya, seperti yang terjadi di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat serupa di media sosial, pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Keterangan dari pengembang mal, pemasangan pagar merupakan bagian dari peningkatan fasilitas keamanan dan peremajaan aset perusahaan. Pagar juga diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengunjung yang berjalan kaki ke mal. Seorang wanita meninggal setelah keluar dari wahana rumah hantu di Tulungagung, Jawa Timur. Sebelumnya korban sempat pingsan.
Garis polisi terpasang di sebuah wahana rumah hantu di pusat perbelanjaan Tulung Agung setelah seorang pengunjung meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban seorang perempuan 38 tahun masuk ke wahana rumah hantu bersama rekannya. Sekitar 3 menit kemudian korban keluar dari wahana dan tiba-tiba terjatuh pingsan hingga wajahnya terbentur kursi kayu. Ketika petugas medis tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan, korban sudah meninggal dunia. Polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kematian korban, termasuk riwayat penyakit korban. Dugaan penyebabnya masih kita laksanakan atau lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari tim medis Dr. Iska. Memiliki riwayat penyakit atau belum? Kita belum bisa memastikan punya riwayat atau tidaknya. Kita masih nunggu hasil dari pihak medis atau dari pihak kesehatan. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ricu pertandingan sepak bola terjadi di Gelora Ahmad Yani, Kota Mojokerto. Pemain dan wali pemain baku pukul. Kericuhan terjadi diduga salah satu klub tidak terima dengan kekalahan lewat tendangan adu penalti. Detik-detik kericuan sepak bola Suratin Cup antara klub Gen B dan RNA terjadi di Gelora Ahmad Yani, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Keributan tak hanya terjadi antar pemain tetapi juga melibatkan para orang tua. Kericuan bermula saat klub sepak bola RNA menang dengan skor 5-3 lewat tendangan adu penalti melawan klub Gen B. Diduga tak terima dengan kekalahan, pemain klub Gen B melakukan pemukulan kepada salah satu pemain RNA saat melakukan selebrasi di tengah lapangan. Ricu kemudian merambat ke pemain lain dan melibatkan wali pemain yang ada di tribun. Minimnya pengamanan membuat kericuan berlangsung lama. Ya ini sebatas bahwa ASKOT akan menyelenggarakan kompetisi U15 dan U13. Hanya sebatas itu. Sebelum kejadian itu ya Pak? Ya terkait dengan di lapangan itu urusannya penyelenggara Pak. Kami tidak ikut itu karena bukan kewenangannya KONI untuk ikut campur ke sana. Pengurus KONI Kota Mojokerto meminta agar polisi mengusut penyebab kericuan dan memanggil pihak-pihak yang terkait. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.